Selamat datang pemirsa setia. Kembali lagi saya Kari Samazio di Budi Luhur TV yang terpercaya. Seperti biasa, kami hadir mengarangkan berita dan informasi terbaru yang menjadi topik diskusi di kalangan masyarakat Indonesia. Pada kali ini, kita akan mengulik tren terbaru yang terkait dengan teknologi Starlink. Namun, apa sebenarnya itu Starlink dan mengapa menjadi omongan yang hangat di kalangan masyarakat Indonesia saat ini? Mari kita simak bersama. Starlink adalah proyek yang dikembangkan oleh SpaceX, perusahaan yang dimiliki oleh Elon Musk. Starlink bertujuan menjadikan layanan internet broadband berkecepatan tinggi yang dapat diakses secara global. Karakteristik paling menarik dari layanan yang diberikan oleh Starlink merupakan kemampuan untuk mengakses internet dari manapun di bumi. Kemampuan khusus ini dapat digabungkan dikarenakan teknologi khusus yang digunakan oleh Starlink. Teknologi utama yang menjadi akar dari keseluruhan konsep layanan yang didapatkan oleh Starlink adalah satelit LEO atau panjangnya Low Earth Orbit. Satelit LEO adalah jenis satelit yang diluncurkan dan mengitari bumi pada ketinggian yang rendah, sekitar 340-1200 km di atas permukaan bumi. Setiap instrumen satelit LEO ini berfungsi untuk menyediakan sarana telekomunikasi kepada penggunanya. Starlink telah meluncurkan lebih dari 1000 dari jenis satelit LEO ini. Satelit LEO ini berfungsi untuk menghubungkan user ke internet. Bagaimanakah pengguna-pengguna dapat menggunakan satelit-satelit ini untuk dapat berhubung pada internet? Caranya adalah dengan menggunakan suatu perangkat yang dinamakan Dish McFlatface. Dish McFlatface adalah parabola kecil yang dapat dihubungkan pada peralatan digital seperti HP atau komputer atau laptop yang memancarkan data kepada satelit LEO ini. Dengan menggunakan Dish McFlatface, itu dapat terhubung ke internet dari belahan bumi manapun. Ini dikarenakan satelit yang dioperasikan oleh Starlink ini ada di keseluruhan bumi, di semua sudut bumi. Sehingga alat Dish McFlatface dapat mencari satelit yang terdekat dan menghubungkan peralatan pengguna ke internet. Starlink resmi masuk dan beroperasi di tanah air sejak bulan Juni 2022, tetapi baru tanggal 19 Mei tahun ini resmi beroperasi sebagai bisnis komersial yang menyediakan produknya pada konsumen. Starlink diluncurkan pada Puskesmas Pembantu Sumerta Kelot Denpasar. Beberapa media lokal disangka bahwa Starlink diberikan semacam karpet merah untuk masuk dan resmi beroperasi di Indonesia. Dalam artian lain, disangka bahwa Starlink berhasil masuk ke Indonesia melewati proses regulasi yang lebih ringan dibandingkan bisnis lain. Akan tetapi, ada alasan mengapa demikian. Layanan yang ditawarkan oleh Starlink dipercaya dapat membantu menyelesaikan masalah pada negara Indonesia, yaitu banyaknya wilayah tertinggal yang tidak dapat akses ke internet yang terpadu, terutama wilayah yang terklasifikasi sebagai wilayah 3T. 3T yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Dengan tersedianya layanan seperti Starlink, diharapkan penduduk yang tinggal di daerah pelosok yang jauh dari kota atau daerah yang modern dapat mengakses internet dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Selain itu, pembuatan Starlink ke Indonesia juga diharapkan dapat membuka lowongan kerja baru dan pula mendorong Elon Musk serta investor-investor asing yang lain untuk menginvestasi ke Indonesia. Keberadaan Starlink di Indonesia, walaupun membawa banyak keuntungan, akan tapi disangka dapat merugikan industri telkom lokal dikarenakan kesenjangan kemajuan teknologi yang digunakan oleh Starlink dibandingkan internet service provider lokal yang mayoritas menggunakan teknologi kabel optik dan BTS atau Base Transceiver Station. Jika Starlink menggunakan taktik predatory pricing, yaitu membuat harga produk mereka jauh lebih murah dengan produk-produk yang ada di pasar lokal, maka dapat membantai perusahaan-perusahaan telkom yang ada di Indonesia.
Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi yang diberikan oleh Starlink dapat menguntungkan banyak kalangan masyarakat di Indonesia dan tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan agar Indonesia menjadi negara yang semakin maju ke depannya. Demikian berita dari saya Karisma Zio, pamit undur diri dan sampai jumpa.